Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita ngevlog lagi. Kali ini kita sebenarnya lagi di Semarang nih. Lagi di Semarang, lagi bangun PLTS di rumah customer ini. Nah kebenaran rumahnya Om David ini, namanya Om David ya. Om David ini dia punya dua mobil listrik, mobil Geely iX2 sama mobil BYD M6. Nah kemarin waktu saya mau datang ke sini dia minta tolong dibawakan scanner mobil. Dia pengen juga beli scanner mobil untuk untuk ngecek lah, untuk monitoring kedua mobilnya dia. Ya, saya bilang bisa untuk BYD dengan yang Geely iX2. Tadi malam kita udah tes sih sebenarnya, yang di Geely iX2 itu nggak ada masalah, udah bisa baca semuanya. Nah sekarang saya mau coba di BYD M6-nya. Yuk teman-teman, coba kita kasih lihat pengecekan di BYD M6 ya. Kalau yang Geely iX2 tadi malam sudah bisa baca sel baterainya, sudah bisa baca semuanya. Jadi ya udah, kita sekarang coba di BYD M6 aja ya. Ini kebenaran Om Davidnya lagi nggak ada, jadi saya cuma diserahin kuncinya aja untuk nyoba. Tadi sih saya udah nyoba ya. Jadi kita udah coba, kita coba ulang lagi aja. Oke, bismillah. Nah ini guys, jadi kita coba dulu. Ini tadi saya sempat scanning ya, Nah ini ternyata pas di scanning itu ada fault gitu ya. Jadi ada fault. Buat teman-teman sebelumnya gini, kemarin kan banyak yang nanya nih. Sorry, saya ambil dulu barangnya nih. Jadi buat teman-teman yang nanya, Om kenapa kok yang dijual yang kecil gitu, nggak yang besar seperti ini gitu ya. Jadi gini, dua produk ini teman-teman, dua produk ini tuh yang kecil ini kan saya bilang hanya support untuk dua brand, tapi dia secara software dan aplikasi sama. Jadi nggak ada tuh istilah misalkan nanti yang ini nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu. Sama, semua isi aplikasinya sama. Bedanya yang ini hanya dibatasi dua brand, sementara yang ini tidak dibatasi. Jadi kalau misalkan teman-teman butuhnya buat bengkel, nah mungkin cocok yang ini, karena ini lisensinya tidak dibatasi brand mobil. Jadi brand apa aja bisa dikonek. Sementara kalau ini buat connect ke brand apa aja bisa, tetapi dibatasi hanya dua mobil. Maksudnya itu. Jadi semisal teman-teman punya BYD di rumah, punya BYD Seal, BYD M6, BYD Atto 1, BYD apalagi tuh, BYD Dolphin, semua bisa pakai ini. Jadi dihitungnya tetap satu brand. Nah sementara kalau teman-teman nanti punya lagi misalkan mobil apa ya, Wuling misalkan, bisa juga. Mau Darion, mau Axion, mau Air EV, mau Cloud EV, bingung, bisa, itu tetap dihitung satu brand. Atau misalkan lagi kopdar komunitas Wuling misalkan, buat nyoba ke semua teman-teman bisa juga. Jadi bukan terpatok sama VIN, jadi bukan terpatok sama nomor rangka, tapi tetap berpatokan dengan brand. Jadi gitu ya. Jadi saya pikir ini cukup buat teman-teman, karena memang ini yang kecil ini personal use ya gitu ya. Jadi buat ya bukan untuk bengkel lah, kasarnya gitulah. Jadi buat teman-teman yang punya mobil di rumah, mungkin punya dua brand yang berbeda, ya cukup pakai ini gitu loh. Ya. Dan harganya karena jauh juga, yang ini agak lebih mahal karena yang ini memang support nggak dibatasi dua brand, jadi bisa kemana aja. Ya saya akhirnya butuh satu biji yang begini buat nyoba. Misalkan kayak gini nih buat ke BYD M6, saya pastikan bisa atau tidak. Ke Geely, ke kemarin ke Wuling misalkan, atau ke Aion kemarin, ke Jeko gitu ya. Jadi saya butuh ini dulu, tapi sebenarnya setelah dipakai ini ya sama, intinya bisa juga gitu ya. Oke, cukup penjelasan tentang itu. Nah sekarang teman-teman pemilik BYD ya, BYD itu kalau yang gini dulu deh. BYD itu teman-teman kalau yang Atto 1 itu pakainya dia Seagull gitu ya. Karena kan di Cinanya pakainya Seagull. Nah, terus untuk BYD M6, BYD Sea Lion itu semua sama. Jadi Sea Lion,
M6 itu mirip-mirip. Kalau Atto3 dia punya sendiri. Jadi Atto3 dia ada protokolnya sendiri. Jadi tadi kalau Atto1 tuh pakai Siegel. Kalau Atto1 itu pakai Siegel tadi. Kalau Atto3 dia punya protokol sendiri. Tapi kalau BYD M6, Seal sama Silayan tuh dia jadi satu platform, baik BMS atau ECU-nya tuh jadi satu. Jadi dia bisa pakai platform itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya mau ngecek BYD M6 kok nggak ada ya di list gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai punyanya Silayan 7. Jadi pilih aja Silayan 7 itu sama. Atau kalau enggak di Cinanya ini namanya BYD Songs. Nah, BYD Songs Plus bisa pakai ini juga. Nah, coba sekarang saya kasih lihat ya. Tadi sih saya udah pakai BYD Silayan 7. Coba, bentar guys. Nah, ini ya. Tadi saya sudah pakai BYD Silayan 7 tuh. Dan saya scanning untuk diagnostik, kita diagnostik ya. Itu ada fault nih, ada fault, satu fault ya di modul shift control mechanism apa nih, panel assembly ini. Nanti kita clear aja. Di sini kan kita bisa clear ya tuh. Ada clear DTC. Mungkin nanti bisa kita clear dari situ. Oke, coba kita clear aja ya. Ini ada satu aja sih problemnya. Oke, kita coba clear DTC-nya. Oke, kita confirm ya, confirm. Oke, sekarang sudah hilang guys. DTC clear, sudah nggak ada lagi yang fault ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang fault. Alhamdulillah. Nah, teman-teman coba kita back dulu ya. Kita back lagi. Nah, di sini kan teman-teman kan pasti kan akan pilih BYD ya. Kalau dari awal kan pasti akan begini. Nah, begini kan tampilan awalnya kan. Tampilan awal begini, teman-teman kalau mau diagnostik mobil kan pakai yang NEV ini. Setelah itu pilih BYD. Nah, ini BYD kan ada macam-macam nih. Nah, teman-teman bisa pilih yang Marine ya. Teman-teman bisa pilih pakai yang Silayan 7. Nah, Silayan 7 2025 model ini bisa teman-teman pakai yang Silayan ini gitu ya. Nanti tinggal automatic scan aja, yang paling atas nih ada automatic scan. Teman-teman tinggal scan aja gitu ya, kayak tadi saya. Atau juga teman-teman bisa juga pakai yang ini, yang Song Dynasty ini. Nah, Song Dynasty teman-teman bisa pakai yang Song Plus. Nah, Song Plus ini juga bisa juga. Nah, ini juga automatic scan, misalkan contoh, nah tinggal continue aja. Tuh, dia langsung scanning ya. Dia akan scanning, tuh jalan yang bawah 4%, tuh jalan terus progresnya. Jadi gitu. Oke, dia lagi jalan terus tuh. Kita coba deh ya. Read information, jalan terus tuh, normal, hasilnya normal semua ya pengecekannya. Oke, normal. Nah, ini ada satu nih. Apa nih? Blind area monitoring fault. Nah, coba kita clear nanti ya. Oke. Terkadang bisa juga sih fault di sini tuh bukan karena mobilnya fault, tapi mungkin si BYD apa nih namanya Song Plus-nya ini tuh tidak protokolnya ini tidak apa ya, mungkin di Song Plus-nya ada modulnya tapi di sini nggak ada modulnya gitu sih guys sebenarnya. Lebih ke arah itu. Soalnya di sini saya lihat lebih ke blind spot area monitoring. Jadi jangan-jangan sih seperti itu, bukan yang sifatnya DC-DC kayak tadi gitu ya. Atau kayak ECU controllernya, tapi ini lebih ke arah monitoring aja. Mungkin dia nggak punya apa modulnya, tapi di mobil ini ada misalkan gitu. Oke, jadi teman-teman bisa coba pakai tadi Song Plus tadi, atau pakai yang BYD Silayan 7 aja. Oke, nah untuk mau lihat sel-sel baterainya, teman-teman bisa masuk ke baterai pack ya. Di sini ada pilihan baterai pack. Setelah itu teman-teman bisa pilih tadi BYD ya. Kita ke BYD. Ini BYD. Nah, BYD pilih yang Song Dynasty. Teman-teman pilih yang Song Plus ya. Mana nih Song? Nah, Song Plus EV. Song Plus EV, teman-teman pilih BMS model tuh yang ini nih, yang BYD 6483 SBEV.
Yang 422,4 volt 170 Ah artinya 71,8 kW. Nah, teman-teman pilih oke aja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja baterai pack data. Setelah itu teman-teman mau lihat apa? Individual kan, individual voltage. Nah, ini dia lagi scanning dulu. Oke, kita tungguin ya, dia lagi scanning dulu. Ini kalau mau ngecek individual data. Kadang memang suka agak lama guys untuk scanning. Dia ada 132 sel kalau untuk si BYD M6 ya. Itu dia ada 132 sel. Nanti kita bisa lihat sel per selnya. Oke, masih menunggu nih, the data flow is being scanned. Please wait a moment. Ya, kita tungguin aja guys. Memang kadang suka lama nih karena dia dilihat dari alat saya juga kedap-kedip situ. Nah, udah selesai nih. Nah, udah selesai. Kita coba ketik aja individual voltage-nya, semuanya kita read data stream. Nah, ini dia ya. Nah, di sini masih bagus, diferensialnya masih 0,007 ya. Sementara tidak ada yang terdeteksi abnormal. Kalau abnormal dia warnanya akan merah, sementara kalau yang biru dengan yang kuning ini emang situasi normal, dia hanya menunjukkan maksimum dan minimumnya aja. Jadi lebih banyak yang maksimum baterai selnya dibanding yang minimum. Tapi kalau ada yang terlalu jauh di bawah standar, itu dia akan merah, biasanya akan ada menunjukkan abnormal. Nah, di situ kadang-kadang kita butuh sel baterai ini bagus nih, masih hijau semua. Jadi masih bagus gitu ya. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat data temperaturnya juga bisa juga, tadi tuh di situ ada. Terus teman-teman misalkan atau mau pakai yang data bukan Song Plus, tadi kalau mau lihat satu-satu di Song Plus tadi ya, Song Plus EV, atau teman-teman pakai juga yang BYD tapi yang Lion bisa juga. Lion 7 nih, Lion 7 di scan aja, enter. Nah, ini ada baterai pack data. Nah, misalkan teman-teman pengen lihat modul information, macam-macam baterai pack data report misalkan. Nah, ini lagi scanning lagi. Coba kita lihat. Nah, baterai pack data report udah scan aja semua lah. Oke, kita read data stream. Nanti di sini bisa kelihatan nih current baterai packnya berapa volt, SOC-nya lagi berapa. Ini lagi 47 ya. Oh iya, sama ya tuh, lagi 47. Tuh 47% ya. Oke, sama. Ya intinya nih teman-teman bisa lihat lah semua di sini aktivitas baterainya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek tuh semua tuh di sini tuh muncul semua nanti ya. Oke. Jadi begitu guys. Cukup biar panjang, nggak panjang-panjang videonya. Teman-teman pokoknya buat yang masih nanya bedanya yang kecil sama yang gede, ya tadi tuh saya udah jelasin. Scanner yang kecil seperti itu hanya 2 brand aja supportnya, dan karena dia license saya nggak bisa nyoba pakai alat yang kecil itu, karena kan kalau udah record sebagai pemiliknya di email Om ya hanya Om aja yang bisa, jadi saya nggak bisa. Makanya saya butuh satu buat nyoba-nyoba ke beberapa brand mobil pakai yang gede tadi. Tapi kalau udah bisa ya makanya saya ada yang beli, misalkan ada yang minat beli gitu, nanya bisa nggak baca data sel-sel baterainya, ya saya akan kasih tahu gitu ya. Pakai yang kecil pun juga bisa, sebenarnya nggak ada masalah karena secara software sama gitu guys. Cuma kalau saya punya beli nyobanya pakai yang kecil kan, di email saya, di akun saya ya hanya bisa 2 mobil, saya nggak bisa nyoba-nyoba yang lain, saya harus punya banyak dong kan gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Yang jelas tadi malam kita udah nyoba di Geely, bisa. Geely iX2 tuh bisa pakainya. Kalau buat teman-teman yang udah beli buat di Geely itu pakainya dia geometri ya. Jadi serinya itu kalau pilihnya nanti Geely, setelah itu pilihannya tuh geometri. Nah, pilih aja geometri yang tahun 2024 ke atas lah gitu ya. Itu untuk pengecekan di Geely iX2, dan itu bisa juga ngebaca baik scanning problem-problem mobil, clear DTC, semuanya itu bisa gitu guys. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kita lagi 1 hari ini udah santai, lagi pengecekan PLTS. Alhamdulillah udah kelar, tinggal nunggu pulang ke Depok kembali. Oke, gitu aja. Siapa tahu ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.